Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini saya akan eh, membahas materi mengenai prediksi erosi suatu bidang tanah dengan metode Universal Soil Loss Equation. Jadi langsung saja. Jadi erosi itu sendiri adalah berpindahnya suatu massa batuan atau massa dari tanah akibat dari pengaruh dari luar, baik itu pengaruh dari angin, air maupun gletser atau es yang mencair. Tanah pertanian yang tererosi itu sendiri hanyut membawa partikel-partikel tanah yang mengandung bahan-bahan organik yang baik untuk tanah itu sendiri dan pertumbuhan tanaman yang ada di lahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengurangi erosi yang terjadi diperlukan pengendalian atau usaha pencegahan serta usaha perbaikan atau rehabilitasi, terutama oleh manusia itu sendiri. Pengendalian dapat dilakukan baik secara teknis, vegetasi, secara kimiawi, dan usaha pencegahan juga dapat dilakukan dengan memperkirakan laju erosi setiap tahunnya. Jadi pada saat ini kita akan secara khusus membahas bagaimana cara memperkirakan dari laju erosi dengan menggunakan metode uh, USLA itu tadi. Lanjut, jadi metode atau model USLA atau Universal Soil Loss Equation merupakan suatu model parametrik untuk memprediksi erosi dari suatu bidang tanah. Prediksi dengan metode ini diperoleh dari hubungan antara faktor-faktor penyebab erosi itu sendiri. Jadi ada beberapa faktor yang dinotasikan atau dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan R kali K kali LS kali C kali P. Dengan R itu sendiri adalah erosivitas hujan, K adalah erodibilitas tanah, LS adalah panjang dan juga kemiringan lereng. Kemudian C yaitu faktor vegetasi penutup tanah, dan P adalah faktor tindakan-tindakan khusus konservasi yang dilakukan oleh tanah, yaitu ada atau tidaknya tindakan konservasi yang dilakukan pada suatu lahan. Jadi eh, kelima faktor ini yang akan mempengaruhi nilai dari A itu sendiri atau banyaknya tanah yang tererosi. Lanjut untuk faktor yang pertama itu erosivitas yang dinotasikan R adalah suatu tenaga pendorong atau driving force yang menyebabkan terkelupasnya atau terangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat yang lebih rendah menurut Paulus 1978. Menentukan besarnya faktor erosivitas dengan persamaan berikut. Dapat dilihat dengan R adalah indeks erosivitas rata-rata bulanan, Rain adalah curah hujan rata-rata bulanan dalam satuan sentimeter, Days adalah jumlah hari hujan rata-rata per bulan, Max P adalah curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan bersangkutan. Dengan persamaan yang berbeda, Utomo dan Mahmud berdasarkan hubungan R dengan besarnya hujan tahunan merumuskan rumus untuk mencari nilai R itu sendiri sebagai berikut. R sama dengan 237,4 ditambah 2,61 P, di mana R adalah EI untuk 30 hari atau erosivitas hujan rata-rata tahunan N per H, dengan P besarnya curah hujan tahunan dalam satuan sentimeter. Faktor yang kedua, erodibilitas atau eh, kerentanan suatu tanah yang menunjukkan resistensi partikel tanah terhadap pengelupasan transportasi partikel-partikel tanah tersebut oleh adanya energi kinetik air hujan. Jadi faktor erodibilitas atau faktor K itu sendiri adalah eh, tingkat resistensi atau tingkat kerentanan tanah terhadap terjadinya erosi. Jadi kemampuan tanah untuk menahan laju erosi. Pada prinsipnya sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erodibilitas adalah pertama, sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air. Jadi semakin besar laju infiltrasi uh, dapat mempengaruhi kemampuan tanah tersebut untuk menahan erosi. Ketika curah hujan tinggi, sedangkan laju infiltrasi atau kemampuan tanah untuk menyerap air rendah, maka tenaga atau tingkat erosivitas dari hujan tersebut dapat dengan mudah menggerus atau membuat tanah tersebut tererosi. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi dan pengikisan oleh butir-butir air hujan dan aliran permukaan. Menurut Wismeyer 1971,
Persamaan umum kehilangan tanah adalah sebagai berikut, di manakah adalah erodibilitas tanah itu sendiri, M adalah ukuran partikel yang dinyatakan dalam persen debu ditambah persen pasir halus dikali 100 kurang persen liat. Kemudian A adalah kandungan bahan organik, B kelas kelas struktur tanah, dan C kelas permeabilitas. Berikut adalah nilai umum untuk beberapa kelas tekstur tanah dan disajikan dalam tabel, dan sumbernya sendiri yaitu dari Dinas Kehutanan RLKT Citarum. Kemudian lanjut untuk nilai K, beberapa jenis tanah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas RLKT Departemen Kehutanan dapat diperoleh dan dapat dilihat di tabel berikut. Kita lanjut. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu faktor panjang dan kemiringan lereng. Jadi semakin uh, besar atau bertambahnya besarnya kemiringan permukaan medan dan bertambahnya panjang kemiringan, uh, maka semakin besar pula tingkat erosi dari lahan tersebut. Semakin miring dan semakin panjang tingkat kemiringan, semakin panjang jalur yang miring pada satu lahan, maka semakin tinggi juga tingkat erosi pada lahan tersebut. Gambar berikut menunjukkan diagram untuk memperoleh nilai kombinasi LS dengan nilai LS1. Jika L atau panjang lereng 22,13 mm dengan kemiringan 9%. Berikut adalah gambarnya, dapat kita perhatikan. Kemudian lanjut, faktor panjang lereng L didefinisikan secara matematik sebagai berikut. Dengan L adalah panjang kemiringan lereng, dan M adalah eksponen. L sama dengan 1 per 22,1 pangkat M. Jadi M itu adalah angka eksponen, bervariasi tergantung kepada kemiringan lereng. Jadi untuk kemiringan lereng yang kurang dari 0,5% sampai 0,6%, angka eksponen rata-rata yang umumnya dipakai adalah 0,5. Faktor kemiringan lereng S didefinisikan secara matematis sebagai berikut. Dengan S adalah kemiringan aktual yang dinotasikan dalam persen. Untuk lahan berlereng terjal disarankan untuk menggunakan rumus berikut. Ini menurut Force dan Wismeyer 1973. Dengan M 0,5 untuk lereng dengan kemiringan 5% atau lebih, 0,4 untuk lereng 3,5 sampai 4,9%, 0,3 untuk lereng 3,5%, dengan C 34,1, alfa sudut lereng, dan L adalah panjang lereng. Departemen Kehutanan memberikan nilai faktor kemiringan lereng yang ditetapkan berdasarkan kelas lereng seperti dalam tabel berikut. Dapat kita perhatikan pada tabel dibagi ke dalam 5 kelas lereng dengan masing-masing kemiringan dan juga nilai LS. Dan faktor yang keempat, faktor penutup lahan atau faktor C, merupakan faktor yang menunjukkan keseluruhan pengaruh dari faktor vegetasi, seresa, kondisi permukaan tanah, dan pengolahan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang. Penentuan yang paling sulit adalah faktor C. Kenapa? Karena banyaknya ragam cara bercocok tanam untuk satu jenis tanaman tertentu dalam lokasi tertentu. Jadi faktor penutup atau lahan C ini tidak hanya eh, terbatas kepada tanaman, jenis tanaman atau tanaman apa yang ditanam di situ, namun juga berpengaruh terhadap cara menanam atau cara vegetasi tersebut ditanam pada daerah tersebut. Dalam penanaman dan jenis tanaman yang dibudidayakan sangat berpengaruh terhadap erosi dan aliran permukaan karena berpengaruh terhadap penutup tanah dan produksi bahan organik sebagai pembantar tanah. Ini adalah nilai C untuk beberapa tanaman yang biasa berada di lahan yang berada di Indonesia, dapat kita temui juga di kehidupan kita sehari-hari. Untuk tanah yang pertama itu tanaman rumput, juga ada gandum, ubi kayu, dan mungkin untuk tanaman yang paling sering kita temui itu ubi kayu. Dan ubi kayu ini sendiri itu adalah eh, tanaman yang dapat tumbuh di keadaan atau kondisi lahan begitu datar maupun lahan yang miring atau lereng yang cukup curam sekalipun. Kemudian faktor yang kelima, faktor tindakan khusus konservasi tanah. Jadi nilai ini adalah
rata-rata lahan yang mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap tanah tererosi rata-rata dari lahan yang diolah tanpa tindakan konservasi dengan catatan faktor-faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah. Jadi pada faktor yang kelima ini lebih kepada membandingkan tanah yang tidak mengalami perlakuan konservasi dibandingkan dengan tanah yang mengalami tindakan konservasi khusus seperti pembuatan terasering dan juga eh, tindakan-tindakan konservasi lain yang dapat mengurangi tingkat erosi. Jadi sekian untuk eh, materi yang saya bawakan dan dari kelima faktor yang telah kita bahas tadi, faktor yang sangat besar atau faktor utama yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya erosi itu faktor erosivitas hujan dan juga erodibilitas karena erosivitas hujan sendiri itu adalah kemampuan dari hujan untuk dapat menyebabkan erosi, sedangkan faktor erodibilitas adalah faktor kemampuan dari tanah untuk mempertahankan strukturnya untuk supaya tidak tererosi. Jadi kedua faktor ini semakin besar tingkat erosivitas hujan maka dapat menyebabkan semakin besar pula peluangnya untuk dapat terjadi erosi. Sedangkan semakin tinggi tingkat kerentanan atau erodibilitas tanah maka tanah tersebut juga semakin gampang tererosi. Jadi dua faktor utama yang sangat besar pengaruhnya di sini yaitu faktor curah hujan atau erosivitas dan faktor kerentanan tanah atau erodibilitas. Jadi sekian pemaparan pembahasan materi kita saat ini mengenai prediksi erosi suatu bidang tanah dengan metode Universal Soil Loss Equation atau USLA dengan memperhitungkan beberapa faktor yang telah kita bahas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.